Jeda, tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ya, selamat pagi lagi keluarga besar Yaski. Saya dijadwalkan hari ini untuk Monday Story. Ya, kisah Monday Story saya simple dan mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat teman-teman. Awal saya disabilitas ini di tahun 2012 itu Bayangan pemberitahuan. ada pekerjaan di Otorita Batam di Pulau Batam untuk masang jaringan wifi, kabel, jaringan bawah tanah dan lain sebagainya. Nah, itu saya sudah ngawasin anak buah saya waktu itu sampai saya naik ke tower yang tingginya 15 meter, 15 sampai berapa gitu, tinggi banget. Nah, awalnya saya naik nggak ada masalah. Dari 15 ke 13 saya aman turun. Tapi dari 13 ke 0 itu sabuk pengaman saya seperti ada yang motong. Memang kenyataan memang ada yang motong karena 2 orang yang motong itu udah ditangkap, mungkin masih di penjara saat ini. Jadi itulah dalam setiap pekerjaan, apalagi kontraktor itu banyak saingannya. Masih banyak yang nggak suka dengan saya yang sering dapat proyek di situ. Yaitu sekilas cerita saya. Akhirnya saya jatuh, saya mengalami koma 8 bulan, mengalami pengobatan 8 bulan, terapi tangan, kaki, dan mata 8 bulan, jadi 16 bulan saya di rumah sakit. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, akhirnya saya bisa menjalaninya dengan baik. Ya, sampai sekarang akhirnya saya bisa bertemu dengan teman-teman di sini, itu semua karena kasih karunia. Setiap langkah hidup saya selalu menjadi perkenan Tuhan. Karena kenapa? Sebelum saya berjalan keluar dari rumah, itu saya selalu berdoa. Selalu saya tanya Tuhan, kemana saya harus melangkah? Bayangan pemberitahuan. Apa yang harus saya lakukan? Itu 2 pertanyaan itu aja. Terus terakhirnya, kiranya berkat yang saya dapat hari ini itu datangnya darimu, bukan dari setan. Nah, itu saya berdoa selalu itu. Tutup bungkus saya dengan darah kasih-Mu, lindungi saya dengan Roh Kudus-Mu, jagalah saya dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dah, saya berangkat dalam nama Yesus. Nah, udah saya jalan. Makanya setiap langkah hidup saya selalu dijaga Tuhan. Walaupun banyak yang sirik sama saya, di dalam saya sedikit miris yang lihat tunanetra ini. Orang nggak lihat, ya, taunya dengar dari orang lain kupingnya, tapi demen gitu ngejek-jelekin temennya sesama tunanetra. Itu ya, saya begitu ngalami tunanetra, saya baru sadar semua orang tunanetra ini nggak lihat, cuma mendengar, tapi ngejelekin temennya. Itu yang saya sayangkan gitu loh. Ya, lebih sadis dari orang awas gitu loh. Ya, yang dihajar batin kita jadinya gitu loh. Lebih baik saya ditusuk atau dibunuh daripada batin yang diajarkan. Tapi itulah kehidupan tunanetra. Begitu saya jalani, saya alami, maka saya minta teman-teman, janganlah buat diri kalian sudah tunanetra menjadi busuk di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Gak penting manusia itu mau busuk kita di mata manusia, tapi kalau Tuhan bikin kita baik, semuanya jadi bagus loh, ya kan? Yang penting di hadapan Tuhan kita loh. Ya, saya melangkah A, B, C, selalu ada aja yang nggak suka, ada aja yang ini, ya kan? Kita bikin kebijaksanaan, kita bikin peraturan, dia di begini, ya kan? Yang lain tidak terima, ya kan? Kadang
kita sudah berikan yang terbaik. Kalian, inilah kalian, beda dengan saya. Saya dulu waktu masih bisa lihat, bukannya saya sombong. Ini jujur aja, karena saya pas kesaksian ini, pas Monday Story, saya akan cerita kepada kalian. Dulu itu, saya selalu tangan di atas, nggak pernah saya tangan di bawah. Tengah malam orang datang ke tempat saya, ke rumah saya untuk ngetok-ngetok, untuk minjem duit. Tetangga saya tuh, tapi udah meninggal dia orangnya karena COVID 2021. Dia ketok-ketok jam 12:30 atau jam 1 pagi tuh, dini hari. Ya, tapi saya bisa menerima dia dengan baik, dengan sopan, tidak marah-marah. Saya duduk, ada apa? Tolong dulu, Pak Niko, istri saya mau melahirkan. Di mana? Dia ada di rumah sakit Restu apa di mana sih waktu itu, dia bilang. Di Tansi itu kan, Kramat Jati. Karena saya kan tinggal di Olahraga 2, Condet. Waktu itu. Terus masalahnya apa, saya bilang itu? Masalahnya kami nggak punya uang untuk biaya operasi sesar, katanya sesar anaknya. Berapa duit itu? Sekian juta katanya. Nah, ya kan? Ya udah, akhirnya saya bantu dia sesuai dengan keinginan dia gitu loh. Terus saya bilang, ini nggak usah pinjam, pakai aja. Kalau ada uang mau balikin silakan, mau tidak silakan, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya lupakan kayak gitu-gitu. Begitu saya tunanetra, ya kan? Saya jumpa dia tuh di tahun 2018 di tengah jalan. Waktu saya lagi ke puskesmas, dia ada. Nah, di situ saya jumpa dia. Ya diajak ke rumahnya makan, gini, ya kan? Terus saya ketemu dengan anaknya yang waktu itu sesar, anaknya melahirkan itu. Ketemu dengan istrinya segala, anaknya udah gede. Ya, anaknya udah gede. Kan itu kan kejadian tahun berapa itu? Udah lama, ya kan? Nah, udah gitu. Begitu tunanetra saya, dia banyak bantu saya, banyak nolong saya. Ya, sekarang gantian saya bantu Bapak ya. Waktu itu Bapak udah bantu saya. Udah nggak usah dihitung-hitung. Ya nggak apa-apa Pak Niko, namanya kita hidup kan saling tolong-menolong, kata dia. Nah itulah maksud saya. Jadi kalian biasakan tangan di atas, jangan biasakan tangan di bawah. Kalau kalian terbiasa dengan tangan di bawah, itulah kalian maunya diundang, diajak acara, ya. Tapi kalau disuruh berbagi, ya, memberikan kas Yasdi, untuk kas Yasdi, tidak ada yang mau. Kalian cuma taunya mencibir, marah-marah, ngata-ngatain. Saya kecewa banget tuh sama anggota Yasdi tahun 2023. Iya, padahal kita kan udah bilang, kita nih baru, yayasannya baru dilegalitas tahun 2023. Waktu ADI tahun 2023, awal-awalnya kami acara yang di Gerindra, kami potong 50.000, padahal udah jelas kami udah bikin teks di Yasdi. Tapi mereka kebanyakan tunanetra ini tidak mau membaca. Ya, di situ kami baru sadar, oh rupanya ngadepin tunanetra itu nggak boleh pakai teks, harus pakai mulut depan congornya, dengan depan mulut, depan hidungnya. Dari situ kami belajar. Oh, kami kan udah bilang, kami sudah bikin di grup Yasdi. Oh nggak ada tuh, kami nggak ada baca. Nah, binatang itu orang yang ngomong gitu. Rata-rata tuh banyak yang ngomong gitu, kami tidak baca, kami tidak lihat. Buat apa kalian ada di grup Yasdi kalau kalian tidak membaca, tidak mendengar? Kan ada talkback kalian. Di situ udah ada, dibilang peraturannya nanti gini-gini. Tapi memang budaya mendengar itu kalian tidak ada. Kalian taunya harus ngomong depan kalian, gitu loh. Kecewa saya. Yasdi dikata-katain di grup sebelah A, B, C, D. Saya tahu orangnya semua, tapi saya diam. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampunilah orang tersebut. Ya, saya tidak pernah dendam sama orang tersebut. Saya berdoa,
Dari atlet pun ngatain saya. Dibilang saya korupsi lah, apalah, motong. Cuma 50.000 loh, bikin kalian miskin. Tidak, justru bikin kalian bertambah berkat. Karena kenapa? Kalian berbagi untuk sesama kalian. Kalau kalian kasih 50.000 untuk kasih asli, itu kan bisa berguna buat teman-teman kalian sakit, teman-teman kalian yang nggak punya uang, bisa kita bantu. Tapi kalian tidak mikir ke sana. Kalian cuma mikir ego kalian. Gitu loh. Nah inilah kesempatan di saat saya mandi story, inilah saya ingin berbagi kepada kalian. Janganlah buat diri kalian jadi tambah dosa, jadi tambah tidak berarti di mata Tuhan. Buatlah diri kalian itu berarti dan menjadi perkenanan di mata Tuhan. Tuhan sayang kalian. Buktinya kalian terus-terusan dikasih berkat, dikasih kesehatan. Itu udah cukup loh. Wah, grup Yasir kata-katain di grup sebelah A, B, C, D. Sampai orang yang gak tahu masalah pun ikut marah-marahin saya, maki-maki saya, hina saya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang menghina saya udah pada kena batunya semua. Padahal saya tidak menyumpahin, tidak menghajar dia. Saya cuma bawa dalam doa, Tuhan Yesus ampuni dia. Itu aja doa saya buat mereka. Jadi saya mohon, ya saya mohon yang ada dalam grup ini, buatlah diri kalian itu baik di mata Tuhan. Bukan baik di mata manusia, tapi baik di mata Tuhan. Jangan buat diri kalian itu sombong, tinggi hati. Jadi apa yang kalian buat itu bukan karena Tuhan, tapi karena kalian. Kalian harus berpikir, mindset kalian harus dirubah. Kalian buat itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kalian. Kalian bisa hidup, bisa sehat, itu karena Tuhan. Tuhan mengizinkan kalian. Kalian bisa dapat berkat itu karena Tuhan. Tuhan sayang kalian. Walaupun kalian suka mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati Roh Kudus, tapi Tuhan tetap sayang sama kalian. Kalian selalu dikasih berkat, dikasih rezeki, dikasih pintu untuk mendapatkan berkat bagaimana, dan juga kesehatan. Ya, dalam hal ini saya harus menegur kalian. Mungkin terakhir kali saya negur kalian, besok-besok saya nggak mau negur kalian lagi. Cukup hari ini yang terakhir saya tegur kalian. Kalau kalian tidak mau ditegur, silakan. Urusan kalian sama Tuhan, bukan sama saya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mohon, bila nanti kalau ada acara, bisalah berbuat baik sedikit, berbagi kasihlah terhadap Yasdi. Jangan kalian maunya kucuk-kucuk diundang acara, tapi berbagi kasih tidak ada yang mau. Saya cuma bisa hitung 5-7 orang yang berbagi kasih. Padahal di sini jumlahnya ada ratusan sampai 200 lebih ada di sini di grup ini. Tapi yang berbagi kasih begitu acara cuma 5-7 orang. Kemana yang lain sisanya? Tunadaksa satu pun tidak ada yang berbagi kasih. Saya kesel itu di situ tunadaksa yang ikut acara motor show apapun itu, tidak ada satupun yang berbagi kasih. Kecewa saya salut sama tunarungu. Mereka semuanya mau berbagi kasih. Tunanetra cuma setengahnya, tidak sepenuhnya. Ingat itu. Kalian dapat berkat itu, dapat kesehatan itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan kalian sendiri. Oke? Jadi di Monday Story saya hari ini, saya cuma mengingatkan kalian. Saya ingin mengingatkan kalian, ya, berbagi kasihlah kepada sesama kalian, kepada teman-teman kalian ada di grup ini. Supaya apa? Supaya kalian lebih diberkati, lebih disayang Tuhan, supaya kalian bisa pulang ke surga. Kita kan tidak mau lama-lama di dunia ini. Siapa yang mau lama-lama di dunia ini? Silakan. Karena bagi saya bukan tempat saya di dunia ini, tempat saya di surga. Ya, orang itu hidup ada batasnya. Tidak ada yang bisa tahu harus bagaimana, harus begini atau bagaimana. Ya, itu semua karena kehendak Tuhan. Kalian bisa selamat, bisa sehat, dan bisa dapat berkat, bisa makan, mencukupi kebutuhan kalian itu karena Tuhan. Makanya mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Tiap hari harus mengucap syukur dan ingat sama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membantu kalian, bukan saya. Dan saya cuma mengingatkan supaya kalian tambah diberkati. Kalian harus bisa berbagi kasih. Karena kasih itu ajaran Kristus.
Kristus mengasihi siapa saja. Oke, jadi demikianlah mandi story saya saat ini. Maaf, kali ini saya agak keras sama kalian, karena kalian kadang nggak tahu diri. Kalau udah dikasih acara, kalian udah cuek, ya kan? Diminta sedikit aja untuk berbagi kasih, nggak ada. Iya, nanti kucuk-kucuk ngambek, keluar dari grup dengan alasan, maaf, HP saya rusak, gini-gini. Dah, nanti kalian tahu ada cara, tolong dong tambahin saya dong, kemarin HP saya rusak. Nah, itu lagu lama, pita kosong, kaset kusut, itulah kalian. Iya, kalian cuma bisa yang begitu. Makanya saya bilang lagu lama, ya, pita kusut, kaset kosong, nggak ada kasetnya, kosong, nggak ada judulnya. Itu hidup saya, hidup kalian. Mau kalian berputar-putar begitu terus hidup kalian, putar-putar dalam dosa. Ya kan, buang dosa kalian. Ini udah tahun 2025. Sampai Yesus datang kalian masih berbuat begitu, habis kalian. Nggak selamat hidup kalian. Oke? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya untuk kalian, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Kirim.